Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas um, prediksinya si AJ Juliani, @AJ Juliani yang ada di Twitter, yang membahas tentang 10 prediksi gitu ya untuk bidang pendidikan tahun 2023. Kita akan membahas, saya tertarik untuk membahas itu dari sudut pandang saya dan kemudian mencoba melihat kalau itu diletakkan di konteks Indonesia gitu ya. Jadi kira-kira kalau saya bikin judulnya kayak gini, karena memang secara umum akan banyak melihat efek dari si ChatGPT ini gitu. Jadi meskipun prediksinya ngomong tentang bagaimana AI gitu ya, artificial intelligence akan mempengaruhi pendidikan gitu ya secara fundamental, tetapi saya melihat bahwa lewat diskusinya di Twitter arahnya memang ini gara-gara gitu ya, gara-gara diluncurkannya ChatGPT gitu ya 30 November kemarin. Jadi kayaknya gara-gara ChatGPT kemudian apa namanya gelombang gitu ya, gelombang AI tools gitu ya, AI power tools itu banyak sekali dan akan sangat banyak mengubah lanskap pendidikan gitu. Jadi saya ingin membawa diskusinya lewat judul yang kayak gini gitu ya. Jadi gara-gara ChatGPT kemudian prediksi apa sih kira-kira yang bisa kita bayangkan untuk pendidikan tahun 2023 khususnya di Indonesia. Nanti kita lihat apa namanya kalau kita kontekstualisasikan ke pendidikan di Indonesia seperti apa. Prediksinya si AJ Juliani ini gitu. Jadi kalau kalau kita ngomong gitu ya, dan yang disampaikan juga oleh EJ Juliani, yang pertama jelas bahwa tahun 2023 kita akan melihat penggunaan ChatGPT yang semakin meluas, satu, atau penggunaan chatbot secara umum yang semakin meluas. ChatGPT mungkin akan semakin dominan dipakai jika dia masih gratis gitu. ChatGPT masih beta dan mungkin masih akan digratiskan gitu ya tahun 2023, tapi saya juga tidak akan yakin sampai sampai bulan apa atau sampai kapan gitu gratis, tapi yang jelas bahwa AI tools yang mirip seperti ChatGPT itu akan semakin banyak digunakan gitu. Beberapa sudah saya review di channel YouTube saya. Jadi yang jelas satu itu penggunaan ChatGPT atau penggunaan AI power tools yang mirip-mirip dengan ChatGPT itu akan semakin meluas, entah chatbot, entah AI writing assistant dan sebagainya. Yang perlu diwaspadai adalah misalkan kalau kita ngomong tentang penggunaan AI, maka mungkin tidak hanya bagi mereka yang belajar bahasa Inggris gitu, karena fakta membuktikan bahwa mesin-mesin ini ternyata sudah bisa mendeteksi bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya mereka yang belajar bahasa Inggris, tetapi mereka yang menggunakan bahasa Indonesia gitu ya sebagai bahasa yang digunakan dalam bidang studi mereka gitu di luar prodi bahasa Inggris misalkan, itu masih bisa menggunakan layanan AI ini. Jadi memang secara umum tidak hanya yang bahasa Inggris, tetapi juga bukan bidang program-program studi yang lain juga akan banyak terpengaruh gitu. Apalagi misalkan membayangkan jika mesinnya semakin pintar gitu ya. Tahun depan mesinnya semakin pintar. Ada isu OpenAI akan launching GPT-4 gitu ya. Mesinnya akan apa namanya akan baru gitu. Kalau ChatGPT mesinnya masih GPT-3 gitu atau GPT 3.5, saya lupa. Kayaknya 3 deh. Sekarang lagi dikembangin yang GPT 3.5, kemudian tahun depan yang 4 gitu. Jadi pasti akan lebih pintar. Maka yang perlu diwaspadai adalah penggunaannya yang semakin meluas. Gara-gara itu, prediksinya nomor 2, gara-gara itu kemudian kita kagok gitu ya, kita kagok karena siswa bisa menggunakan ChatGPT untuk bikin tugas, untuk bikin esai. Kalau ada diskusi online gitu ya, bisa bikin prompt diskusi, bisa ngasih feedback. Jadi apa ya? Kemudian kita kagok gitu ya, guru kagok, dosen kagok, dan kemudian kembali ke praktik
tradisional gitu. Jadi tidak ada lagi online-onlinean gitu. Ujian juga tidak ada online-onlinean gitu. Tidak ada take home assignment lagi. Jadi yang apa namanya? Yang terjadi adalah kembalinya kita kepada pensil dan kertas gitu. Em, itu prediksi yang disampaikan oleh EJ Juliani dan saya sepakat sih, sepakat. Meskipun mungkin tidak menyeluruh gitu ya, tetapi jelas kaget, jelas kaku, apalagi jika kita tidak mempersiapkan dari sekarang gitu ya. Tahun 2023 begitu begitu chatbot atau AI ini ya, apa namanya, ombaknya gitu ya, wave-nya itu menerjang kita dan kita tidak siap ya. Satu-satunya jalan ya, satu-satunya solusi yang iminen gitu ya, kembali ke pensil dan kertas gitu. Nah, gara-gara itu prediksi nomor 3, dan saya juga setuju dengan EJ Juliani pada posisi ini, praktik seperti ini semakin digemari gitu, karena paling aman, alih-alih gitu ya, alih-alih embracing the fact bahwa AI ini ada gitu, kita malah melihat AI sebagai musuh gitu. Jadi kita malah memusuhi AI, bukannya jadi kawan gitu ya, dan kemudian diintegrasikan ke dalam teaching and learning processes yang kita lakukan gitu, tapi bahwa AI dilihat sebagai lawan, dan kemudian eh, praktik pengajaran tradisional semakin digemari gitu. Bukan berarti tidak menggunakan teknologi ya, tetap blended gitu. Saya kira em, tahun ini gitu ya, sampai tahun-tahun berikutnya gitu, semua pengajaran akan blended gitu. Pasti blended learning, pasti akan pakai teknologi. Cuma yang berbau AI itu pasti akan dihindari gitu. Jadi tetap pakai teknologi gitu, entah dalam bentuk apa, entah virtual learning environment atau learning platform gitu, atau teknologi yang sederhana gitu ya. Tapi yang berbau AI yang gitu ya, yang mirip-mirip dengan ChatGPT dan kawan-kawannya itu akan semakin dihindari gitu, dan kemudian kembali ke apa namanya, ke teknik kuno gitu, tradisional gitu. Mungkin tidak akan terjadi secara keseluruhan, tapi ada. Jadi trennya akan kembali naik gitu ya. Kemudian prediksi nomor 4, saya setuju, yang harus dimiliki aksesibilitas. Jadi kalau kita ngomongin si ChatGPT ini atau AI tools gitu ya, secara keseluruhan gitu di tahun 2020, di tahun 2023, maka kita harus punya ini aksesibilitas. Kalau kita tidak punya akses, kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa mengakses kekuatan si AI tools ini, dan hal ini kemudian mengarahkan kita ke isu equity gitu in the classroom. Jadi apakah siswa atau mahasiswa kita punya cukup akses gitu, atau punya akses yang sama gitu, tidak hanya equal tapi equity juga gitu. Jadi aksesnya, apakah mereka cukup punya akses yang sama gitu. Itu saya kira juga isu yang penting untuk kita bicarakan di tahun 2023, dan itu pasti akan muncul gitu kembali. Prediksi nomor 5 adalah PBL gitu ya, the rise of PBL gitu, project based learning. Kalau dikatakan solusi sempurna, iya, dalam konteks misalkan di awal-awal gitu, di awal-awal kita adapting gitu ya, bahwa ada AI tools yang pintar ini gitu ya, mungkin bisa gitu project based learning. Tapi untuk long term mungkin kita perlu memikirkan sesuatu yang lebih lebih integratif ya, lebih holistik gitu ya, menghadapi serbuan ChatGPT atau AI power tools yang lain gitu. Tapi so far gitu, saya masih yakin PPL masih bisa menjadi solusi sempurna gitu ya, untuk menghadapi serbuan ChatGPT gitu tahun 2023. Oleh karena itu, saya juga setuju dengan yang dikatakan oleh si AJ Juliani bahwa nanti PPL itu dan jadi bunga desa gitu. Akan ada banyak attack developer gitu, perusahaan-perusahaan yang bikin bikin program atau apa gitu berbasis PPL gitu, karena merasa bahwa untuk menghadapi si serbuan ChatGPT dan AI tools dan teman-teman yang lain gitu, AI tools yang lain gitu, PPL itu semacam menjadi panacea gitu, obat dari segala penyakit, dan akhirnya jadi bunga desa. Jadi banyak
banyak perusahaan-perusahaan educational technology yang bikin program tentang PBL gitu. Dan kita lihat nanti dari tahun 2023, dan saya setuju juga pasti ada tiba-tiba jualan program gitu. Ini mengakomodasi PBL gitu. Ini bisa dijadikan sebagai PBL apa gitu. Nanti kita lihat ya 2023. Kemudian nomor 7, model assessment. Nah, ini saya juga setuju. Tahun 2023 menghadapi serbuan ChatGPT, maka harus ada model assessment yang berbeda. Harus ada model assessment yang eh, apa ya, diadaptasi gitu, supaya penggunaan AI tools, ChatGPT dan AI tools yang lain ini bisa menjadi bagian pembelajaran gitu. Nah, salah satunya adalah performance task gitu. Jadi dinilai berdasarkan kinerja gitu. Jadi bukan hanya outputnya, tetapi bahwa ada kinerjanya yang dilihat gitu. Ya mungkin lebih ke proses gitu ya. Ada proses yang kemudian mendapatkan porsi yang besar gitu dibandingkan dengan apa namanya, outputnya saja gitu. Dan saya kira ini akan menjadi salah satu diskusi penting tahun 2023 menghadapi serbuan si ChatGPT ini. Saya yakin, saya sangat yakin. Nomor 7 ini saya sangat yakin. Pasti akan ada banyak diskusi tentang model assessment yang seperti apa sih yang cocok gitu. Salah satunya mungkin ini, performance task gitu ya. Kemudian nomor 8, seperti yang saya bayangkan juga sih, bahwa nanti akan ada banyak inovasi-inovasi dari para guru gitu. Jadi guru dan dosen yang mengajar gitu, dan menggunakan si AI tools ini, menggunakan chatbot ini, menggunakan ChatGPT ini, kemudian dari good practices mereka itu kemudian jadi inovasi yang bisa di apa namanya ya, di ditiru oleh orang-orang lain. Jadi kayak ground up gitu ya, dari bottom gitu, dari bottom up gitu. Jadi dari bottom ke atas gitu ya. Bukan top down tapi bottom up gitu. Jadi eh, saya membayangkan akan banyak inovasi yang berasal dari teman-teman guru atau dosen yang beneran di lapangan gitu ya, mengajar siswa. Apalagi kan kita sudah ke luring gitu. Jadi akan lebih banyak, menurut saya akan lebih banyak inovasi yang muncul tahun 2023 berkaitan dengan penggunaan si ChatGPT atau AI power tools yang lain. Kita lihat ya, kita lihat. Nomor 9 ini yang sedang saya geluti gitu sebenarnya. Membayangkan bahwa serbuan AI tools seperti ini atau ChatGPT seperti ini pasti akan mengubah lanskap, tidak hanya pendidikan ya, lanskap PD gitu ya, atau CPD, Continuous Professional Development, para guru dan dosen. Kemarin saya sempat bikin satu workshop sederhana di kampus ngomong tentang ChatGPT, memperkenalkan ChatGPT. Banyak yang belum tahu dan banyak yang belum sadar bahwa kekuatan si ChatGPT ini mengerikan. Jadi saya kira akan tahun 2023 ya, saya yakin akan ada banyak workshop, lokakarya, seminar tentang si ChatGPT atau penggunaan AI tools yang lain. Saya yakin gitu, saya yakin. Sangat yakin, sangat yakin. Jadi sekarang modelnya akan berbeda. Jadi bagaimana mengintegrasikan si tools ini supaya lebih integratif ke proses pembelajaran. Kalau tahun 2023 ngomong tentang banyak platform gitu, tahun 2022 gitu ya, platform karena kemarin kita sempat emergency remote teaching dan sebagainya, tahun 2023 mau nggak mau sudah harus mulai menyentuh AI. Ya yakin, ya saya yakin. Nomor 9 pasti terjadi. Entah kapan gitu, pasti akan muncul banyak banyak training, banyak workshop lokakarya yang berkaitan tentang si ChatGPT ini. Paling tidak ChatGPT atau mungkin penggunaan AI tools yang lain. Dan nomor 10 yang saya yakini juga akan muncul gitu. Eje Juliani bilang bahwa the rise of AI tools seperti ini akan mengubah lanskap pendidikan dalam konteks bagaimana siswa atau mahasiswa kita melihat diri mereka setelah mereka selesai menjalani formasi di sekolah atau universitas. Jadi mereka gara-gara banyak AI tools seperti ini nih, mereka melihat bahwa mereka tidak lagi tertarik bekerja di perusahaan.
mereka tertarik untuk menjadi konten kreator gitu karena ada banyak AI tools yang bisa membantu mereka dan mereka melihat bahwa jadi konten kreator itu ternyata lebih banyak memberikan benefits gitu dibandingkan dengan menjadi pegawai gitu ya. Menjadi employees itu tidak cukup memberikan banyak keleluasaan bagi siswa atau mahasiswa kita gitu ketika mereka lulus. Jadi mereka lebih memilih kerja independen, jadi konten kreator, dapat uang sendiri gitu ya, lebih 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 bebas dan sebagainya. Nah, itu akan banyak mempengaruhi lanskap pendidikan dalam konteks misalkan kurikulum. Kita ngomong tentang apa namanya karakteristik gitu ya. Bagaimana kita mendefinisikan lulusan gitu ya. Lulusan kita seperti apa toh gitu. Kalau kita mendefinisikan lulusan kita masih membayangkan bahwa mereka akan hidup di zaman lama gitu, mereka akan bekerja di perusahaan, jadi guru gitu. Mungkin akan sedikit tidak relevan gitu karena tahun 2023 ke depan gitu ya, AI akan sangat mempengaruhi gitu. Membayangkan siswa atau mahasiswa kita mungkin akan bekerja di dunia copywriting gitu ya, bekerja menjadi tim gitu ya, tim timnya siapa gitu, bikin konten video atau apa gitu, itu mungkin akan terjadi. Dan itu pasti akan mempengaruhi bagaimana kita mengelola sebuah sebuah institusi pendidikan dan itu akan menjadi diskusi yang menarik tahun 2023. Um, Kayaknya itu dulu deh. Kayaknya itu dulu. Tidak terlalu mengerikan, tapi banyak yang perlu kita bahas gitu berkaitan dengan ChatGPT, khususnya ChatGPT dan the rise of other apa ya AI power tools gitu, yang mungkin akan makin banyak muncul di tahun 2003. So that's it. Thank you for watching. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye.